Cek kau mau tanya ini apa pernah pakai vaksin juga namanya di dalam budidaya? Kalau vaksin belum pernah. Belum pernah. Iya. Oke, mungkin ini kau bisa saran jadi kita Kamace mau ini vaksin Kamace punya ikan dong. Mungkin itu bisa pakai vaksin Aeromonas septicemia, vaksin apa nih? Bakteria columnaris, vaksin Streptococcus agalactiae dengan vaksin herpes virus ikan lele. Jadi mungkin Kakak Mace dari ini 4 apa cara vaksin ini Mace bisa coba semua atau dan mungkin mana yang lebih efektif jika Kakak Mace ikan yang lebih bawa perubahan di pertumbuhan Kakak Mace bisa coba itu. Mungkin itu lebih mana yang lebih bagus Kakak Mace pakai itu. Ini apa? Jadi keunggulan vaksin di ini ikan nunjuk ini apa? Kan vaksin ini virus yang untuk dilemahkan tuh. Jadi ketika potong vaksin habis, ketika virus datang tuh nanti dong dia akan lebih kuat lagi menahan itu virus yang datang. Jadi begitu kan? Iya. Good boy. Kalau ikan penyakit itu ya Pak? Ikan sadap ini dia punya Itu aku. mungkin di berenang yang lainnya sendiri atau di cara bermain diam-diam di bawah dasar gitu. Kayak orang ikan makan dia tidak makan. Untuk aktivitas yang paling beda semua kadang-kadang di taman-taman dia tembok dinding-dinding tempat kolam tuh Ini sendiri kesembuhan lihat begitu. atau kayak ada di puntu burung mungkin ada kayak warna lain Kadang dia ada yang mungkin yang begini kok. Pasti itu ada yang belum gigi, jadi dia pun kulit itu ya terkupas, tapi dia pun semangat biasa, tetap kayak ikan biasa. Hanya di pun kulit itu kadang terkupas, itu pasti dong gigi. iya Itu bukan sakit. Itu juga mungkin itu karena sakit. mungkin cuma saya mungkinnya sakit Bakteri atau begitu. parasit mungkin mau dong tidak terlalu ini tahu atau apa jadi pikir itu kayak ikan sendiri yang buat. Jadi memang betul sering tahu ikan itu dia sakit itu seperti apa. Punya dong ini sebelum ikan itu kalau pasti bersih habis sekolah, apa siram rendam dulu baru kasih keluar itu air baru lepas ini, terus kasih dia obat itu apa kok ada di botol, masih ada 1 botol. Kalau bagi 2 itu ya nama apa itu ya. Nah itu yang potong sonde, makanya ikan dong sonde sakit itu begitu kali kok kasih bersih kolam. Nah waktu ada itu masih ya setiap 3 bulan itu dia 3 bulan dia harus kasih bersih kolam pakai kapur, siram pakai kapur, terus rendam dulu kasih keluar dengan air, baru pakai itu taruh air baru pakai minyak. Lewat itu dia punya apa kita lihat dulu dia punya kulit kok nak berintan apa misalnya Ini juga memang bisa untuk apa supaya air bersih di kualitas air supaya ikan jangan terkena udah kena penyakit begitu kalau tidak pakai ini juga mungkin ikan banyak yang mungkin mati karena mungkin air kotor atau apa begitu. kalau mau ikan sakit sampai dia mati kok besok perkembangan ada yang beramal soalnya kena. Ini mama masih pakai sampai sekarang Masih pakai. ini dipercarakan ini untuk Ya, takaran iya, ini biasa banget. Ada di ini. di tutup
depan Ya, kalau beberapa kali itu. kalau kolam dia lihat dari ukuran kolam. Kalau yang besar sampai 3 tutup. Kalau kolam yang besar di belakang ini 3 tutup. Dua siram ini di. Kalau yang dua dong ini untuk taruh ini. Jadi ikan memang dipotong bangun pagi. Ada yang kalau potong baru pada ikan dari kolam lain pada datang di sini tuh yang memang ini besok pagi potong lepas besok pagi kan. Ada yang Bikin stres. Stres dari perjalanan. Ya, dari perjalanan. ini ke sekarang besok pagi potong bangun kemudian ada yang mati sono. Makanya besok Lanjut. makanya besok baru tahu ini ikan ini dia sakit seperti apa. Itu yang Kalau ikan sakit itu dia biasanya nanti dia punya berenang itu bukannya kayak tenang-tenang. Dia semangat tapi dia punya berenang lebih cepat dari yang biasanya. Asal-asal itu. Iya. Asal kadang-kadang ditaruh di kebo. Di pinggir-pinggir nanti dan di pinggir. Biasa-biasa di kepala di tembok. Nah, Sendiri-sendiri saja. Makan juga mungkin nanti tidak terlalu banyak itu dia sakit. Iya, kalau tersakit. Jadi kalau dia sakit begitu potong rawat itu pernah. Kaki potong tahu dia ada. Ya. Oh ini ikan pasti sakit. Ketemu tangkap merawat pasti itu. memang dengan Oh itu pisah. Harus pisah toh. bisa berpada satu terus bisa dia. Terus kalau ini kayak kuras kolam supaya yang ikan yang lain tuh pindah di satu tempat juga, misalkan dari yang sakit terus bersihkan kolam baru kasih masuk lagi ikan yang kalau ikan yang sakit itu mungkin nanti apa dia masih harus tetap di satu tempat sendiri. Dan kalau dia Tangan begitu sampai kapan dia pun sembuh itu bisa kasih gabung kembali. Kalau dia mati kan nanti ikan yang lain juga ikan lain juga mungkin nah. Ini di aktivitas tuh yang pasti paling beda so. Yang lain ada kumpul-kumpul mungkin dia ada Dia sendiri itu berarti dia sakit itu. Kalau dia lari-lari ini tabrak sana tabrak sini itu berarti sakit itu. pas itu sih.
Itu memang sudah biasa terjadi itu kalau ikan seperti itu. Kalau ikan sudah di atas air, kalau sudah seperti ini, kita harus tangani daruratnya. Kita siram dengan minyak kelapa kita beli, tergantung dari luasnya. Kalau luas seperti ini kita beli 2 cm kali meter, siram saja dari air angin dari mana kita siram dari air. Itu pengenalan daruratnya. Setelah itu kita ganti air karena dia sudah tidak karena airnya terlalu asin. Untuk sejauh ini untuk ikan yang mati karena sakit gimana? Sudah, selama ini sudah, kecuali airnya asin. Artinya mau kasih saran ke ikan ternak nggak kita sih? Kalau maksudnya kita kasih saran ke ikan ternak terus kalau ikan yang terkena penyakit bisa diberikan vaksin atau probiotik. Kalau untuk bantuan menurut desa di sini selama ini, kalau untuk penyakit dia untuk penyakit sudah kecuali dia mabuk karena air. Untuk kuda mati karena ada 1 2 burung. Itu sih. Kalau untuk penyakit selalu Terima kasih banyak. Itu sih yang sudah tahu sih. Karena ini apa, Bapak kan tidak pernah pakai vaksin tuh Bapak, vaksin pada ini apa namanya, pada ini udang nih Bapak. Jadi ini karena Bapak tidak kasih vaksin, berarti Bapak dapat bisa ini apa, mengenali penyakit udang tuh Bapak dari dia punya gejala-gejalanya Bapak. Oh bisa dari ya penyakit, kayak Bapak bisa mengenali apa namanya, gejala-gejala penyakit pada udang itu. Contohnya yang pertama itu kayak penyakit white spot syndrome virus Bapak. Itu dia gejala pada udang tuh Bapak bisa mengenali itu kayak udang berwarna putih, putih pucat dengan bintik-bintik kecil. Dan tingkat kematian tertinggi. Dan cara penanganan Bapak seperti isolasi udang yang terinfeksi, perbaikan kondisi lingkungan dan pemberian pengobatan. Kayak vaksin FP, HHPND itu dia punya fungsi vaksin itu Bapak untuk melindungi udang dari penyakit HHPND yang disebabkan oleh bakteri Vibrio parahaemolyticus. Untuk metode pemberiannya Bapak biasanya diberikan melalui pakan udang. Vaksin ini dicampurkan dengan pakan udang dan udang akan mengkonsumsinya. Proses ini dapat dilakukan melalui prosedur seperti blending, di mana vaksin dicampur dengan pelet pakan udang. Kita masak, kan tidak pakai pakan buatan juga tuh Pak, kan pakai pakan. Kalau untuk berikut tuh vaksinnya, Bapak bisa menggunakan vaksin untuk white spot syndrome virus. Itu dia punya fungsinya melindungi udang dari serangan virus PSSV yang dapat mematikan udang secara massal. Itu dia punya metode pemberian vaksinnya Bapak. Vaksin ini biasanya diberikan melalui penyuntikan langsung ke udang. Biasa menjadi proses yang lebih rumit dan memerlukan peralatan khusus serta keahlian menangani udang tersebut. Itu Bapak untuk saran untuk vaksinnya. Bapak tidak menggunakan vaksin untuk itu Bapak budaya sekarang. Jadi
Jadi vaksin tersebut dapat membantu mencegah penyakit yang dapat merusak stok kepiting. Penyakit dapat mengakibatkan kematian massal atau pertumbuhan yang lambat. Vaksinasi dapat membantu mengurangi risiko ini. Yang kedua ada peningkatan kesehatan kepiting. Dengan melindungi kepiting dari vaksinasi dapat meningkatkan kesehatan umum stok kepiting. Kepiting lebih sehat, sehingga memiliki pertumbuhan yang baik dan daging yang lebih berkualitas. Ini keuntungan menggunakan vaksin. Yang ketiga ada efisiensi produksi. Yang pertama ada yang mengurangi resiko penyakit. Kedua, vaksinasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan dalam budidaya kepiting dan menghasilkan peningkatan hasil panen dan profitabilitas. Yang keempat ada perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan itu memicu mencegah penyakit dalam budidaya dan dapat membantu melindungi potongan air yang digunakan untuk penyakit yang menyebar dalam pola budidaya dapat mencemari atau merusak ekosistem. Berikutnya ada peningkatan kemanfaatan. Jadi dari peningkatan kemanfaatan sendiri kepiting yang bebas dari penyakit itu dijamin kesehatan, dijamin jadi lebih aman untuk dikonsumsi oleh manusia dan meningkatkan reputasi produksi dan kepercayaan konsumen. Jadi saya saran dari saya. Dari vaksin sendiri sebagai pada kepiting menggunakan vaksin yang dirancang khusus untuk melindungi mereka dari infeksi penyakit. Yang pertama itu ada beberapa. Yang pertama itu ada vaksin inaktif. Vaksin inaktif sendiri adalah vaksin yang mengandung patogen yang sudah tidak aktif atau mati. Jadi mereka yang membunuh secara imun dalam. Yang kedua ada vaksin subunit. Vaksin subunit sendiri ini mengandung bagian tertentu dari patogen seperti protein atau polisakarida yang merangsang sistem kekebalan tanpa risiko infeksi. Contoh vaksin subunit termasuk vaksin untuk white spot syndrome atau penyakit virus WSSP. Vaksin yang ketiga ada vaksin DNA yang mengandung fragmen DNA patogen yang diinjeksikan dalam kepiting. Yang berikut ada vaksin RNA. Vaksin RNA sendiri adalah vaksin baru yang menggunakan materi genetik RNA dari patogen untuk merangsang respon kekebalan. Jadi itu yang membantu kekebalan tubuh dari tidak terserang penyakit. Sekian dari Tiga. Selamat siang kakak. Nama Dinasti Sultan di Poli Budaya Thailand dengan vaksin. Yang pertama kita bertanya kalau di kolam ini sudah pernah menggunakan vaksin pada ikan. Saya sedikit jelaskan tentang vaksin ya kakak. Vaksin itu pemberian antigen atau mikroorganisme yang sudah dilemahkan yang disuntikan atau ini yang berguna untuk merangsang kekebalan pada tubuh kita. Ini alasan untuk menggunakan vaksin untuk apa pada ikan itu ada beberapa. Yang pertama itu untuk pencegahan penyakit. Itu alasan utama penggunaan vaksin untuk mencegah penyakit pada populasi ikan kakak. Penyakit itu biasa menjadi masalah serius pada kolam-kolam para pembudidaya. Salah satu jenis vaksin yang biasa itu ada satu yaitu vaksin inaktif. Vaksin inaktif ini salah satu jenis vaksin yang mengandung penyakit tetapi yang sudah dinonaktifkan atau sudah dilemahkan sehingga sudah berbahaya pada ikan. Ini memang ini
vaksin memang memicu kekebalan tubuh pada ikan dapat. Contoh dari jenis ini vaksin ini itu vaksin Vibrio anniverum inactif yang biasa digunakan untuk mencegah penyakit Vibrio. Dia pun metode pemberian vaksin itu ada dua. Yang pertama bedding atau perendaman. Ini metode ini biasa melibatkan perendaman ikan dalam melakukan vaksin inaktif yang telah disiapkan. Yang kedua itu proses biasanya dilakukan pada wadah atau bak khusus yang berisi larutan vaksin. Yang ketiga itu ikan direndam dalam larutan vaksin selama beberapa waktu, biasanya di beberapa menit hingga beberapa jam. Selama perendaman, vaksin diserap melalui kulit ikan dan insang ikan. Setelah perendaman selesai, ikan dibiarkan mengering dan kembali ke lingkungan kolam atau budidaya. Yang kedua itu ada penyuntikan. Penyuntikan vaksin inaktif juga dapat digunakan terutama untuk ikan yang lebih besar. Dalam proses ini vaksin diinjeksi langsung ke dalam tubuh ikan atau disuntikan langsung kepada tubuh ikan. Penyuntikan ini biasa di lokasi tertentu seperti otot atau jaringan di bawah kulit ikan atau di bawah kulit ikan. Ini memerlukan keterampilan khusus yang sering dilakukan oleh petugas usaha. Yang perlu diperhatikan pada penggunaan vaksin kata yang pertama itu kualitas vaksin, jadwal vaksin itu biasa ditentukan sesuai fase pertumbuhan ikan. Biasa vaksin pertama dilakukan ketika ikan masih benih larva atau masih kecil kan. Yang kedua itu berikan dosis yang tepat sesuai dengan rekomendasi. Yang ketiga itu pemantauan kekebalan. Setelah vaksin itu periksa respon kekebalan ikan untuk memastikan bahwa vaksin berhasil atau tidak. Mungkin cuma itu saja. Vaksinasi mungkin ini hanya kayak memberikan satu Bang sudah bilang di sini kan vaksin hanya berbahaya bagi ikan. ke manusia atau obat-obatan obat-obatan sendaran makanya kita biasa itu kena hama baru datang peringatan rendaman
Pak.